Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah membangun kita di pada pagi hari ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, memimpin, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi-pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Baik juga di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami dengar bisa kami pakai dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus bukanlah kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan punya rencana yang baik kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul Roh Kudus itu akan berkata-kata dalam hati kita, menuntun, menyertai, mengajari, membimbing kita, sehingga betul-betul kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak meminta Roh Kudus menuntun, membimbing kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali kita ini mengikuti ajaran-ajaran turun-menurun, ajaran-ajaran manusia, ajaran kebenaran diri sendiri, tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada firman Tuhan. Kenapa seperti itu Bapak Saudaraku? Karena itulah liciknya setan ini, karena dia sudah dijatuhkan di dunia untuk menggoda semua manusia, supaya satu pun manusia tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah mau si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita, terimalah Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Roh Tuhanlah yang menuntun, membimbing, mengajari, membukakan rahasia firman Tuhan untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika tidak demikian Bapak Saudaraku, tentu kita membuat kebenaran diri sendiri, kita memakai logika kita memakai kepintaran kita memakai keinginan kita sendiri. Kenapa? Karena tidak seberapa manusia mau sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab, supaya Tuhan campur tangan, supaya Roh Tuhan bekerja, di mana semalam kita itu memperingati pencurahan Roh Kudus, supaya kita mengerti apa artinya pencurahan Roh Kudus itu. Karena Yesus sudah naik ke surga, bahkan Dia menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan memberikan kepada kita Roh penolong. Jadi kita tidak tim piatu, tapi Tuhan memberikan kepada kita Roh penolong. Tapi yang jadi masalah pada kita, apakah kita sudah menerima Roh penolong itu? Jadi itu jadi masalah Bapak Saudara. Kita melihat di mana Yohanes 15 ini, kita melihat Yohanes 14 ayat Yohanes 15 ini kita melihat, Yohanes 14 ayat 15 kita melihat di sini katanya kepada kita, supaya kita mengerti kita ini bukan dengan diri kita sendiri, tapi Roh Tuhan bekerja. Kita melihat sini katanya di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, jadi kita mengatakan kita ini orang Kristen, kita katakan kita ini pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Seringkali kita melakukan perintah manusia, kita menganggap itu perintah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita nanti?
Karena Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku tidak jalan satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, siapakah yang menyelamatkan kita? Jadi Bapak Saudaraku, harus kita ini jeli, harus kita ini waspada, karena firman Tuhan mengatakan, waspadalah akhir-akhir zaman, singa berbulu domba. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas katanya kepada kita tadi, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana kita semalam itu memperingati ke pencurahan Roh Kudus, turun Roh Kudus, di mana kita melihat Yesus sudah naik ke surga, dia akan mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini, jika kita tidak mencasnya, itu tidak akan berfungsi. Walaupun ada Roh Kudus di dalam hati kita ini, sudah dimateraikan dengan roh kita ini, jika kita tidak mengisinya dengan firman Tuhan, itu Roh Kudus itu akan diam. Dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena sama kita seperti kita bilang semalam itu, kita lihat bagaimana saat ini semuanya kita memiliki HP. HP itu kita pasang, kita pakai 2 hari 2 malam itu mungkin dia sudah lowbat. Jadi kita harus mencargerkannya, harus mencaskannya. Jadi kita juga tidak tahu, kita tahu bahwa HP ini punya baterai. Itulah untuk kita caskan sehingga dia berisi kembali, sehingga bisa kita pakai kembali. Jadi kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan, itulah baterai itu sudah dicurahkan kepada kita, umat manusia. Tapi jika kita tidak mengisinya dengan firman, dia akan diam saja, tidak berfungsi, tidak bekerja. Jadi kita harus mencaskannya dengan firman Tuhan. Jadi jika kita mencaskannya dengan firman Tuhan, dia akan berkobar-kobar, dia akan berapi-api dalam diri kita ini. Sehingga itulah yang kita kerjakan. Jadi bukan lagi dengan kehendak kita, tapi dengan Roh Kudus, tuntunan dengan Roh Kudus. Makanya di sini tadi katanya tadi ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita itu disertai selama-lamanya. Ketika Yesus naik ke surga, dia akan mencurahkan Roh Kudus untuk penolong sebagai menuntun menyertai kita, dia akan diam selama-lamanya. Jadi jika kita tidak mengisinya dengan firman Tuhan, dia diam selama-lamanya. Dia tidak akan bekerja. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman. Kita baca firman Tuhan sehingga Roh Kudus akan bekerja. Dia akan berkata-kata dalam hati kita, dia akan menuntun kita, dia akan membimbing kita, dia akan membukakan rahasia kepada firman Tuhan. Jadi bukan dengan akal kita, bukan dengan kepintaran kita. Banyak saat ini kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, sehingga yang terjadi apa? Bukannya kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, banyak sekarang kita ini mengolah firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita baca firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak manusia. Karena apa? Karena firman Tuhan ini untuk menuntun, membimbing kita. Jadi bukannya firman Tuhan ini hanya formalitas saja, bukan hanya sebagai pajangan saja di lemari, sebagai membuktikan kita itu orang Kristen. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab kita baca, kita lakukan, turuti, taat, dan setia, supaya Roh Tuhan itu berapi-api, sehingga pencurahan Roh Kudus yang kita peringati semalam itu dia berfungsi. Jadi tidak lagi diam. Jadi kita berubah, tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Tuhan.
sesudah mengenal Tuhan. Jadi beda. Jadi kenapa manusia orang Kristen saat ini tidak ada bedanya sebelum mengenal Tuhan, sesudah mengenal Tuhan? Karena rohnya tidak bekerja. Roh Tuhan tidak bekerja, rohnya sendiri yang bekerja, sehingga seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas tadi katanya kepada kita tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Jadi Bapak Saudaraku, kita menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi Yesus sudah memberikan kepada kita roh penolong. Jadi kita ini tidak tim piatu, tapi kita sudah memberikan kepada kita roh penolong sampai Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita ini beserta Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan taat dan setia, kita tetap semangat, ceria. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, tetap kita semangat, karena tujuan kita bukanlah hal-hal tentang dunia ini, tapi tujuan kita adalah hal-hal kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini bukanlah anak-anak dunia walaupun kita masih hidup di dalam dunia. Kita hanya numpang sebentar saja. Jadi kita adalah milik kerajaan sorga. Jika kita mau melakukan firman Tuhan, dari itu Bapak Saudaraku, sehingga kita membuat firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini setiap pagi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Salangkan kita kembali kepada firman Tuhan aja, godaan itu bertubi-tubi untuk menggoda kita supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tentulah kita dinabobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini. Tenanglah anakku, kamu santai-santai saja. Kamu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena Yesusmu itu sudah disalib, sudah menebus dosamu. Kamu sudah dibeli dengan lunas, dia mengatakan, sehingga dia digaruknya kita. Nina bobo, Nina bobo, Nina bobo, tidur sayang, sehingga kita ngorok, tidak tahu apa-apa lagi, tidak tahu situasi apa lagi, tidak lagi tahu bagaimana firman Tuhan, tidak tahu lagi kita apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita ngorok, bobo, tidak bangun. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bangunlah, celikkanlah mata kita, mata rohani kita, supaya kita jangan dinabobokkan oleh penghuni dunia ini, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita melihat Bapak Saudaraku di mana Galatia 5. Kita melihat Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana haleluya. Di sini katakannya ditanyakan kepada kita, hidup menurut daging atau roh. Jadi kita harus tahu Bapak Saudaraku, jika kita hidup oleh roh, tentu kita berjalan seturut dengan roh. Jadi jika kita hidup dalam daging, tentu kita mengikuti hal-hal tentang daging. Makanya Bapak Saudaraku, kita harus mengerti supaya jangan sia-sia kita memperingati pencurahan Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus itu berarti kita itu sudah hidup dalam roh. Jadi kita tidak lagi sama seperti sebelum hidup dalam roh. Kelakuan kita, cara bicara kita, langkah kita, gerak-gerik kita, semua itu beda. Beda. Kenapa? Karena kita bukan lagi yang kita menuntun, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Dia yang menyertai, membimbing, melindungi, mengajari kita sepanjang kehidupan kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Jadi Bapak Saudaraku, beda. Jadi makanya walaupun banyak saat ini orang Kristen mengikuti pencurahan Roh Kudus, tapi tidak mengerti hal akan itu, sehingga
dalam dirinya masih sama saja, sama sebelum sesudah, tidak ada bedanya. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita seperti orang-orang yang pergi ke Israel, pergi jalan-jalan ke Israel, dia katakannya ingin menambah iman. Tapi buktinya Bapak Saudaraku, ketika dia pergi dan sesudah pergi sama, tidak ada bedanya. Jadi itu hanya membuang-buang uang. Mendingan dia kasih untuk penginjilan, biaya penginjilan, supaya firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia, supaya selamat saudara kita yang tidak mengenal Tuhan, dia selamat, sehingga dia mengenal Tuhan, menjadi juru selamat pribadi dia. Ini hanya kita membuang-buang uang aja, hanya mencuci mata, sekedar tahu, hanya sekedar tahu. Jadi apa gunanya hanya kita sekedar tahu, kita membuang-buang uang puluhan juta, tapi kita hanya sekedar tahu, bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi sekedar kita tahu Bapak Saudaraku, itu tidak ada artinya, sama saja seperti orang-orang Farisi, sama saja seperti orang-orang ahli Taurat. Dia tahu semuanya, tapi tidak mau tunduk kepada firman. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang ini adalah buahnya. Bukan hanya tahu buahnya manis tapi tidak berbuah, tapi harus kita menunjukkan buah kita. Firman Tuhan mengatakan, jika aku lapar, engkau memberikan aku makanan, jika aku haus, engkau memberikan aku minuman, ketika aku sakit, engkau menyembuh aku, ketika aku dalam penjara, engkau melihat aku. Apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, itulah untuk aku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus kita lakukan Bapak Saudaraku. Bukan menyenangkan diri, bukan kita kedagingan. Jadi banyak kali kita ini kedagingan, peduli kepada daging kita, tapi tidak peduli tentang seturut dengan kehendak Roh Kudus. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi kita tidak mau melakukan kehendak Roh Kudus. Kita masih mau mengikuti kehendak daging kita. Padahal di sini tadi katanya kepada kita, hidup menurut daging atau roh. Jadi itu nggak bisa dua-duanya Bapak Saudara. Itu sangatlah bertentangan, hitam dengan putih. Jadi banyak saat ini kita mencampur aduk. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita membuat kue, contoh, jika kita sudah membuat kue, kita sudah membuat bumbu-bumbunya dengan luar biasa, sudah wow. Tapi ada teman kita, dia akan buat lagi, kacau lagi, meresep lagi kembali, seturut dengan kehendaknya. Apalah dalam hati kita, apalah di benak hati kita. Padahal tadi kita sudah membuat bumbunya, kue tadi begitu berusaha semaksimal mungkin supaya kue ini cantik dan manis, enak dirasanya. Tapi datang teman kita, dia akan membumbui lagi seturut dengan kehendaknya, sehingga bumbu-bumbu tadi buat campur aduk. Bagaimanakah perasaan kita? Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak memikirkan perasaan Tuhan, tapi kita membuat perasaan kita sendiri. Tuhan sudah berfirman kepada kita, tapi kita juga berfirman kepada Tuhan. Jadi kita yang mengajari Tuhan, bukan lagi Tuhan mengajari kita, tanpa kita sadari. Jika memang Tuhan mengajari kita, tentu kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, tidak mengurangi, tidak membumbu-bumbunya lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah sempurna, sudah siap, kata Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat, maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita sini katanya Rasul Paulus mengatakan kepada kita,
Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia menanggalkan kedagingannya. Tidak seberapa manusia mau meninggalkan keinginan dagingnya. Karena rata-rata manusia saat ini Saudaraku ingin menikmati keinginan dagingnya. Ingin bersenang-senang, ingin pesta pora, ingin meriah-riah, ingin menyenangkan dagingnya. Bahkan dia pergi kemana-mana menyenangkan dagingnya. Bahkan pergi ke luar negeri kemana-mana untuk menyenangkan dagingnya. Dia katakan, saya ini anak Tuhan, tapi tidak mau memikirkan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, sadarlah kita. Kemanakah tujuan kita? Apakah tujuan kita ke api neraka? Apakah tujuan kita kehidupan yang kekal itu? Itu kita yang tahu. Jika memang tujuan kita kehidupan yang kekal itu, mari kita berikan diri kita dituntun dengan Roh Kudus, supaya pencurahan Roh Kudus itu berguna kepada kita. Tidak hanya kita merayakannya, tidak hanya kita memperingatinya, bahkan kita segala cara kita buat supaya kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi kita tidak memanfaatkan apa rencana Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas di sini tadi katakan kepada kita tadi, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi berlawanan Bapak Saudaraku. Jadi tidak bisa mengaduk. Jadi tidak sama seperti saya orang Karo. Orang Karo banyak saat ini Bapak Saudaraku, awalnya Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya adalah haleluya. Kenapa? Acara bebas. Firman acara rohani 1,5 jam, acara bebas selanjutnya sampai pagi. Jadi Bapak Saudaraku, tidak bisa diaduk-aduk. Firman Tuhan tidak bisa aduk-aduk. Dunia-dunialah, rohani-rohanilah. Makanya sini tadi katakannya kepada kita, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini menyenangkan daging. Kita mengatakan kita menyenangkan roh, tapi kita menyenangkan daging. Itulah liciknya setan itu mengotori kita Bapak Saudaraku. Sehingga kita tidak mau peduli tentang hati Tuhan. Kita mengatakan saya ini memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita buat ibadah padang, kita pergi retreat kemana-mana untuk memperingatinya. Itu apa artinya Bapak Saudara? Ada apa manfaatnya kepada kita? Apakah kita itu hanya menyenangkan daging? Apakah kita itu menyenangkan Tuhan? Jika kita menyenangkan hati Tuhan, tentu kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak roh, menanggalkan kedagingan kita. Kita tidak pesta pora, tidak berhuya-huya. Banyak saudara kita sekarang ini saudaraku yang menderita. Jadi tidak hanya kita harus poya-poya pesta pora untuk menghabis uang kita, tapi banyak orang saat ini menderita untuk butuh uluran tangan kita. Banyak yang harus kita kerjakan saudaraku supaya dia terbantu bisa sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jadi jika memang roh bekerja, kita peduli kepada sesama kita manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri? Jadi itu menjadi pertanyaan besar bagi kita saudaraku. Jangan kita mengatakan pencurahan Roh Kudus, memperingatinya, bahkan kita pergi ke sana ke sini retreat untuk menyenangkan daging, bukan menyenangkan hati Tuhan.
Jika kita menyenangkan hati Tuhan, tentu kita pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa, pergi untuk melihat orang-orang yang susah, mau membantu orang-orang susah, menderita, mau pergi ke penjara untuk melayani jiwa-jiwa di penjara sana, mau pergi ke rumah sakit orang yang sakit. Itu jika roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Jika roh Tuhan kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu tugas Roh Kudus. Jadi bukanlah menyenangkan daging, karena sini tadi kan sangatlah betul jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini Bapak Saudaraku, seringkali hati kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi kita salah langkah, salah melangkah. Kenapa? Karena kita katakan menyenangkan hati Tuhan, memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi kita menyenangkan daging kita, mencuci mata kita dengan kita pergi dengan rileks, kita pergi dengan retreat untuk melihat situasi, menyenangkan mata kita, menyenangkan hati kita. Jadi bukan menyenangkan hati Tuhan. Jika kita menyenangkan hati Tuhan, mengikuti tuntunan Roh Kudus tadi, berarti kita itu berubah, prinsip kita berubah, pikiran kita berubah, mindset kita berubah. Tidak hal-hal tentang dunia, tapi hal-hal tentang kehidupan yang kekal. Dan kita menjalankan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itulah yang kita jalankan. Itulah namanya kita menuruti kehendak Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh penuntut, Roh Kudus. Jadi tidak melakukan dengan kehendak kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan dengan logika kita, mengandalkan dengan pikiran kita. Kita menganggap ini sudah menyenangkan hati Tuhan, padahal kita mendukakan hati Tuhan. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak mau tak setia melakukannya. Kita hanya buat temanya saja tentang pencurahan Roh Kudus, tapi dalamnya adalah dunia. Memang tidak gampang Bapak Saudara, tidak gampang kita melakukan kehendak Tuhan ini jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, jika tidak dimaterikan dengan Roh kita ini, Roh Kudus materi dengan Roh kita ini, kita tidak mampu. Tidak mampu Saudaraku. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, di mana yang dari berangkat dari tanah Mesir. Kita melihat padahal rencana Tuhan supaya dia tidak menjadi budak di Mesir. Dia membawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, sehingga Tuhan memindahkan dia supaya dia tertolong, supaya dia tidak menjadi budak lagi. Tapi semuanya bersungut-sungut, tidak mau tahu tolong, tidak mau memikirkan kehendak Tuhan, tapi memikirkan kehendak dagingnya saja, sehingga dia sungut-sungut, bahkan matian di tengah jalan. Bahkan kita melihat yang hidup hanyalah lahir di perjalanan sama Joshua dan Kaleb. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena manusia memang awalnya begitu, keras kepala, bersungut-sungut terus, tidak mau takluk kepada Tuhan, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Memang dari Adam dan Hawa sudah sedemikian rupa Bapak Saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mendengarkan video ini sudah di dalam yang sedikit itu. Kalau kita mau mengubah hati kita, mau menerima Roh Kudus diam dalam hati kita, dialah akan berkata-kata, menuntun, menyertai, membimbing kita dalam kehidupan kita ini.
Jadi tidaklah sama seperti tadi ayat 18 tadi katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya tadi jika kita masih melakukannya, kita tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, tidak gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita mendengarkan apa kata manusia, cukup percaya saja. Padahal kita melihat di sini tadi Bapak Saudaraku, ayat 21 ini kedengkian. Kita baca, kita melihat ayat 19 ini mulai, inilah yang bertentangan dengan Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemburuan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita bisa menghindari ini semuanya? Tentu tidaklah bisa jika kita lakukan dengan akal kita, dengan kekuatan kita. Tapi jika ada Roh penolong itu, tentu kita bisa. Makanya perlu sekali ada Roh penolong itu Bapak Saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, kamu tidak akan timpi hati, kamu akan kuberikan Roh penolong, kamu tidak timpi hati. Tapi Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen tidak mempergunakannya, menganggap dia menganggap dia hebat, sehingga tidak peduli akan tuntunan Roh Kudus. Walaupun Tuhan sudah mencurahkan ke dunia ini Roh Kudus untuk menolong kita, tapi kita tidak pakai itu karena kita merasa bisa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sebagai jaminan menjadi